Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Saidatul Zahra Ramadhani dari kelas Farmasi A, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan NIM 25507050111124. Pada kesempatan ini saya akan em, mempresentasikan tentang tafsir surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat kita sampai sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dengan tema tafsir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran dan ayat pembukanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya kalimat pembuka tetapi juga kunci dari segala amal, doa, dan aktivitas seorang muslim. Melalui pembahasan ini, kita akan mencoba memahami yang pertama, makna mendalam dari kata Bismillah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, hikmah spiritual dan fungsinya dalam ibadah. Dan yang ketiga yaitu implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari kajian ini kita tidak hanya memahami maknanya secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam setiap langkah hidup kita. Selanjutnya, kita mulai dengan bagian pertama yaitu makna dan asal kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillah ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu bi yang berarti dengan atau atas nama dan ism yang berarti nama. Maka artinya dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dimulai dengan menyebut nama Allah akan memperoleh berkah dan pertolongannya. Selanjutnya ada dua nama agung Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman itu berarti yang maha pengasih, yaitu kasih sayang Allah yang meliputi semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Ar-Rahim berarti yang maha penyayang, yaitu kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, mengakui bahwa hanya dengan kasih dan rahmatnya kita bisa melakukan apapun. Ulama tafsir juga menegaskan bahwa kalimat ini mengandung tiga hal penting. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah yang mengakui bahwa hanya Allah adalah sumber pertolongan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah yang mengarahkan niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengenal Allah melalui nama dan sifatnya yang penuh rahmat. Memahami keutamaan dan makna Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pintu awal penghayatan dan praktik ibadah dalam Islam. Ayat ini memegang peranan penting sebagai pembuka segala aktivitas umat Islam, terutama dalam sholat. Pemahaman ini bukan hanya sekedar bacaan ritual, melainkan sarana untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam seluruh aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz pembuka dalam Al-Quran yang penuh keberkahan, mengandung nama Allah yang agung dan dekat dengan Ismullah Al-Akbar, dan membaca Bismillah dengan penuh penghayatan meningkatkan kekhusyuan dalam sholat dan aktivitas lainnya. Selanjutnya menuju keutamaan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung Ismullah Al-Akbar, yaitu nama Allah yang paling agung dan tidak diajarkan kepada semua hamba, hanya kepada beberapa orang pilihan seperti Yiyun dan muridnya Abdullah bin Az-Zamir.
Nama ini memiliki kekuatan penyembuhan yang dahsyat. Seorang yang membacanya dapat menyembuhkan penyakit secara ajaib, termasuk menyembuhkan orang buta dan penyakit berat lainnya. Kisah ini berlanjut dengan Abdullah bin Az-Zubair yang memperoleh ilmu ini, mengalami ujian berat, dan akhirnya menyebarkan ajaran Islam meskipun menghadapi ancaman pembunuhan berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim juga berfungsi sebagai perisai untuk melindungi diri dari gangguan setan, sebagaimana diriwayatkan bahwa membaca lafaz ini akan membuat setan menjadi kecil seperti lalat, dan nama Allah yang agung ini merupakan kekuatan spiritual dan terapeutik. Membaca bismillah juga dapat mengecilkan pengaruh setan dan menjauhkan gangguan jahat. Membaca bismillah sebelum aktivitas sehari-hari dianjurkan untuk mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat dari basmalah. Manfaat praktis dan spiritualitas bismillah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Pembacaan bismillah dianjurkan dalam berbagai aktivitas seperti sebelum makan, berwudu, dan memulai pekerjaan. Manfaat yang diperoleh antara lain yaitu mendatangkan berkah pada aktivitas dan makanan sehingga energi yang diperoleh menjadi ringan dan memudahkan beramal soleh. Jadi diusahakan sebelum makan ataupun minum kita harus membaca basmalah agar makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh itu menjadi berkah dan tidak menjadi penyakit bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan konsentrasi dan kekhusyuan dalam sholat dan ibadah lainnya. Dalam sholat dan ibadah lainnya tuh kita harus berbaca bismillah agar konsentrasi dan kekhusyuan. Namun selain sholat dan ibadah lainnya tuh seperti kegiatan lain seperti akan belajar, ujian, dan lain-lainnya tuh juga diusahakan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya dilancarkan dan membantu konsentrasi kita. Yang ketiga, yaitu melindungi dari gangguan setan dan memberikan perlindungan spiritual. Dengan membaca bismillah itu kita akan terhindar dari gangguan setan dan gangguan lain yang bersifat spiritual yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Yang terakhir yaitu membantu menghilangkan was-was dan rasa malas dalam beribadah. Dengan membaca bismillah itu kita akan merasa aman terhadap apapun yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Contoh nyata dari manfaat ini adalah kisah bagaimana membaca bismillah itu membuat makanan menjadi berkah dan energi amal soleh itu menjadi lancar. Sebaliknya, apabila kita lupa membaca bismillah dan dapat membuat apabila kita lupa membaca bismillah itu dapat membuat ibadah kita itu terasa berat dan tidak khusyuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat bismillah itu berkah makanan dan aktivitas membuat ibadah lebih mudah dan khusyuk. Membaca bismillah juga meminimalisir pengaruh setan dalam kehidupan sehari-hari dan membacanya dengan penghayatan menghadirkan ketenangan dan keberkahan. Selanjutnya yaitu perspektif, tafsir, dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bismillah itu secara bahasa mengandung makna dengan pertolongan. Berarti setiap aktivitas dilakukan dengan bantuan dan izin Allah yang Maha Agung itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah diperkenalkan sebagai Tuhan yang memiliki sifat rahmat yang dominan namun juga memiliki sifat keras dan pemaaf secara seimbang. Yang ketiga, pemahaman tentang Allah harus didasarkan pada wahyu, bukan akal semata, agar tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru, seperti terlalu menekankan rahmat tanpa takut atau sebaliknya. Jadi, pemahaman tentang Allah itu kita harus menggunakan akal sehat dan bukan hanya percaya dengan omongan orang-orang di luar sana. Kita harus menggunakan akal dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan. Dalam tafsir Jalalain, Bismillah diartikan sebagai perintah Allah kepada hambanya untuk mengucapkannya sebagai pembuka surat Al-Fatihah. Bacaan Bismillah sebaiknya dilakukan dengan tartil, yaitu bacaan yang benar dan teratur, agar maknanya dapat dirasakan secara mendalam dan meningkatkan kekhusyuan. Dengan membaca basmalah dengan tartil itu juga semakin menggugah hati orang-orang banyak untuk dapat khusyuk dalam sholat dan dalam kegiatan lainnya. Bismillah juga berarti melakukan sesuatu dengan bantuan Allah. Karena dalam Bismillah itu mengandung arti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang memiliki rahmat dominan namun tetap adil dan keras dalam siksa. Jadi Allah itu memberikan rahmat dominan kepada makhluknya tetapi adil terhadap makhluk-makhluknya yang berbuat baik dan juga tetap mendapatkan siksaan apabila makhluk-makhluknya melakukan perbuatan yang Allah larang. Jadi, oleh karena itu kita harus melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat yang dominan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemahaman Allah itu harus seimbang yang menggabungkan harapan dan juga ketakutan. Sebagai umat Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mempertahankan bahwa kita memiliki sifat takut kepada Allah dan kita harus mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Namun mengharapkan sesuatu itu kita harus tetap berusaha, kita harus tetap didukung dengan usaha yang kita lakukan, tidak hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan dengan tartil itu juga menambah kekhusyuan dan penghayatan. Selanjutnya, keistimewaan lafaz Allah. Keistimewaan lafaz Allah dan asal-usul namanya itu merupakan sesuatu yang harus kita ketahui, di mana lafaz Allah itu merupakan nama khusus dan eksklusif untuk Tuhan pencipta alam semesta. Nama ini berasal dari kata ilah yang berarti sesuatu yang disembah dan menjadi pusat cinta dan pengabdian seorang hamba. Nama Allah tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Misalnya, tidak boleh menamai anak dengan nama Allah atau Ar-Rahman secara sendirian, melainkan harus diawali dengan Abdul seperti Abdurrahman. Penghormatan terhadap nama Allah ini sangat penting karena Allah itu Tuhan pencipta alam semesta. Seperti kisah Bishr al-Hafi yang sangat menghormati nama Allah yang ia temukan diinjak-injak orang, lalu mendapat balasan dari Allah yang membuat namanya harum di dunia dan di akhirat. Nama Allah adalah nama agung yang eksklusif untuk Tuhan dan tidak dapat diduakan dengan nama-nama lainnya. Asal kata Allah juga berasal dari kata ilah, yaitu sesuatu yang disembah, dan kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menghormati namanya karena nama Allah itu mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, fungsi dalam ibadah dan spiritualitas dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya sekedar bacaan di bibir, tapi memiliki makna spiritualitas yang sangat dalam. Pertama, kalimat Bismillah ini menjadi niat dalam ibadah. Ketika kita mengucapkannya, berarti kita menegaskan bahwa semua amal dilakukan lillahi ta'ala hanya karena Allah semata. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim menumbuhkan kesadaran akan pengawasan Allah. Dengan menyebut namanya, kita merasa selalu diawasi, dijaga, dan dibimbing agar tidak menyimpang.
Ketiga, kalimat ini menghadirkan keikhlasan dan ketenangan hati. Setiap kali kita menyebut nama Allah dengan hati yang tenang, maka pikiran menjadi jernih dan niat kembali lurus. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub, yang artinya ikatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Keempat, Bismillah adalah perisai dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia terputus dari keberkahan. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi tanda bahwa setiap aktivitas kita bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari itu kalimat makna Bismillahirrahmanirrahim diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Islam tidak memisahkan antara ibadah dan aktivitas duniawi. Maka setiap kali kita mengawali sesuatu dengan Bismillah, kita sedang menghubungkan aktivitas dunia dengan nilai ibadah. Contohnya, saat makan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang membuat makanan kita menjadi berkah dan dijauhkan dari gangguan syaitan. Saat belajar, kita juga harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengundang pertolongan Allah agar ilmu yang kita pelajari itu mudah dipahami dan bermanfaat untuk diri kita dan bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Saat bekerja, eh, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga dapat menumbuhkan semangat, memperbaiki niat, yaitu niat menjadi lurus dan juga mendatangkan rezeki yang halal. Dan saat menghadapi kesulitan, kita juga dapat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk menumbuhkan keberanian dan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini juga mengajarkan etika hidup Islami, yaitu memulai segala sesuatu dengan niat baik dan menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita tidak mudah putus asa ketika gagal karena kita tahu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali untuk Allah. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu sebelumnya mari kita renungkan sejenak. Berapa kali kita mengucap Bismillah dalam kesadaran penuh? Apakah saat memulai aktivitas kita benar-benar mengingat Allah atau hanya sekedar kebiasaan di bibir? Contoh sederhananya, ketika seseorang hendak memulai usaha kecil, ia mengucapkan bismillah dan berdoa agar Allah memberkahi. Walaupun hasilnya kecil, ia merasa cukup dan bahagia karena yakin Allah menolongnya. Inilah contoh nyata bagaimana Bismillahirrahmanirrahim mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Jadi, tugas kita bukan hanya mengucapkannya, tetapi menghayatinya dan membiasakannya dalam setiap langkah. Jadi, ketika seorang muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menegaskan bahwa setiap langkah, setiap kata, dan setiap pekerjaan yang ia lakukan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak keindahan kalimat ini yang menjadi penanda bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi hidup seorang mukmin selalu terhubung dengan Tuhannya. Salah satu manfaat utama dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah menjadikan setiap aktivitas bernilai ibadah.
Ketika seseorang memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka aktivitas yang tampak biasa seperti makan, bekerja, belajar, atau menolong orang lain berubah menjadi ibadah yang berpahala. Hal ini karena niatnya telah diarahkan kepada Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, melainkan untuk kepentingan dirinya dengan Allah SWT. Inilah rahasia besar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang mengubah hal kecil menjadi nilai besar di sisi Allah SWT. Selain itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan rasa kebergantungan kepada Allah. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian, manusia sering merasa cemas, takut, dan kehilangan arah. Tetapi saat ia melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang sadar, maka hatinya akan tenang karena ia tahu bahwa apapun yang akan dilakukan berada dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa selama ia memulai dengan nama Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya, melindunginya dari kesalahan, dan memberikan hasil terbaik meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga membawa manfaat psikologis dan moral yang luar biasa. Ia menanamkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam setiap perbuatan ketika seseorang benar-benar menyebut nama Allah sebelum bertindak. Maka ia akan berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Ia tidak akan menipu, berbuat curang, atau melakukan dosa, karena sadar bahwa ia baru saja menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, Bismillah menjadi benteng moral yang menjaga perilaku seseorang agar tetap dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka ia akan terputus dari keberkahan. Hadis ini menunjukkan bahwa Bismillah bukan sekedar adab, melainkan kunci turunnya keberkahan dalam hidup. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim, amal sebesar apapun bisa kehilangan nilai dan berkahnya. Tetapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, amal sekecil apapun bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Implementasi kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luas. Ketika kita hendak makan, ucapkanlah bismillah. Ketika hendak belajar, ucapkanlah bismillah. Ketika akan belajar, ucapkanlah bismillah. Ketika akan bepergian, juga ucapkanlah bismillah. Bahkan ketika kita akan tidur, kita juga harus mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim juga mengajarkan kita rasa optimisme dan ketenangan dalam menghadapi hidup. Karena dengan nama Allah kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai dan menuntun kita ketika kita gagal. Kita tidak mudah putus asa karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika kita berhasil, kita tidak sombong karena sadar bahwa semua datang dari Allah dan semua itu telah dituliskan oleh Allah. Inilah keseimbangan spiritual yang ditanamkan oleh Bismillahirrahmanirrahim melalui rasa rendah hati saat berhasil dan rasa sabar dan tawakal saat diuji. Selain sebagai doa pembuka, Bismillahirrahmanirrahim juga menjadi penolak keburukan dan penghalang gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang menutup pintu rumahnya sambil menyebut nama Allah, setan tidak akan bisa masuk. Jika seseorang makan dengan menyebut nama Allah, setan tidak akan ikut makan bersamanya. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya bacaan spiritual, tetapi juga perlindungan nyata bagi kehidupan seorang mukmin. Lebih dari itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini juga melatih keikhlasan hati.
Ketika kita terbiasa memulai setiap kegiatan dengan baik, dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan selalu diingatkan bahwa tujuan utama dari setiap amal bukanlah pujian dari manusia ataupun keuntungan duniawi, melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ini perlahan-lahan menumbuhkan ketulusan sehingga segala yang kita lakukan menjadi ringan karena kita tahu bahwa Allah menilai niat dan usaha kita bukan menilai dari hasil akhirnya. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, seringkali manusia mengandalkan kemampuan dirinya. Banyak orang memulai sesuatu dengan penuh perhitungan, tetapi lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, mereka itu mudah stres, kecewa, dan kehilangan arah. Padahal dengan satu kalimat sederhana, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kita diajarkan untuk mengembalikan pusat kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini juga kita dapat menenangkan hati dan mengingat bahwa semua berada dalam genggamannya. Inilah bentuk zikir yang paling ringan di lisan, tetapi paling besar maknanya dalam kehidupan. Jika kita renungkan betapa indahnya ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk memulai segala sesuatu dengan kata Bismillahirrahmanirrahim dan dengan menyebut nama Allah. Dalam hal ini, Islam itu ingin menanamkan rasa tanggung jawab spiritual dalam setiap tindakan manusia. Karena dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, seseorang tidak akan bertindak sesuka hati, sebab ia sadar bahwa setiap perbuatannya itu disandarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup seorang muslim itu menjadi penuh makna, terarah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, dari kalimat sederhana dengan kata Bismillahirrahmanirrahim saja, kita belajar bahwa ada 3 pelajaran penting yang harus kita selalu lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu tauhid, yaitu menegaskan bahwa segala kekuatan dan pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Jadi kita harus menyerahkan segala kesusahan kita, dan apabila kita membutuhkan pertolongan hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat, yaitu dengan mengingat bahwa kasih sayang Allah itu meliputi seluruh ciptaannya. Kasih sayang Allah itu tidak membeda-bedakan antara umatnya. Dan yang ketiga itu yaitu niat, yang menjadikan setiap amal bernilai ibadah ketika diawali dengan niat dan menyebut nama Allah. Perlu diingat bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berniat baik. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan niat dari diri kita sendiri. Apabila kita sudah ada niat jelek, maka yang kita lakukan itu akan jelek. Namun, apabila niat kita baik dan didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi manfaat dan akan berbuah baik juga kepada diri kita sendiri. Jadi, marilah kita jadikan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan hanya sebagai ucapan pembuka, tetapi sebagai gaya hidup seorang mukmin. Mulailah setiap langkah, setiap niat, dan setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah agar seluruh hidup kita senantiasa berada dalam bimbingan dan kasih sayangnya. Karena sesungguhnya siapapun yang memulai segala urusan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan urusannya dengan kebaikan. Semoga setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita benar-benar mengingat siapa yang kita sebut dan menyadari bahwa kalimat itu bukan hanya rangkaian huruf, tetapi pengakuan akan keagungan dan kasih sayang Allah yang tak terbatas, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam setiap langkah dan menuntun hidup kita walaupun dengan penuh ujian, dan semoga Allah selalu
memberikan kita rahmat-Nya yang baik dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita simpulkan inti pembahasan hari ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat penuh makna yang mengandung tauhid, keikhlasan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka segala kebaikan, pengikat bahwa semua perbuatan harus diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengamalkannya secara sadar, hidup kita akan lebih tenang, terarah, dan penuh keberkahan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah, dan mari kita biasakan memulai setiap pekerjaan dengan menyebut namanya agar hidup kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.